به أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعزه رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Syahadat al-Qur'an masyaikhul al-aizza wa ulama al-ajlan yang saya ta'zimi dan kita muliakan bersama Khadimul Majlis At-Tibai Mukarram wal Mu'azzam Abah Heri. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah rezekinya, nambah istrinya. Mudah-mudahan Allah muliakan derajatnya di dunia wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan di Milad At-Tibai yang keempat ini semakin berkibar menebarkan dakwah melalui lantunan sholawat dan majelis zikir yang beliau pimpin. Mudah-mudahan selalu bisa memberikan banyak pintu hidayah kepada kita semuanya, terutama warga sekitar, sehingga semakin banyak yang terketuk hatinya untuk hadir untuk di majelis ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga saya takdimi para aparatur pemerintah, para tokoh masyarakat, para alim ulama. Yang saya takdimi guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Kosasi, guru kita Ustaz Harun Rashid, Ustaz Adib Firdaus dan Ghufran, Ustaz Dasa, dan Ketua DKM Kandur yang juga hadir malam hari ini, Ustaz Mariono dan Ustaz Abdul Razak, Ketua DKM Alif Kita, dan kepada seluruh para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak tersebut namanya, ini dikasih catatannya cuma segini doang. Insya Allah yang tidak tersebut mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan berpanjang dalam karena di sini banyak kiai, banyak ustaz. Saya hanya tabarukan, saya teringat pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, uhibbus shalihin wa lastu minhum la'ali an ala bihim syafa'ah wa akrahu man bid'atuhu bil ma'asi wa in kana sawamin bil bid'ah. Aku senang duduk bareng, berkumpul di majelis ta'lim bersama orang-orang alim, orang soleh, walaupun aku bukan bagian dari orang yang soleh. Maka dengan kita hadir duduk bersama orang-orang soleh, orang alim, para kiai, para ustaz, insya Allah mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya duduk bersama orang-orang alim. Amin. Wa akrahu man bid'atuhul ma'asi wa in kana sawa'un fil bid'ah. Aku benci dengan kemaksiatan, aku benci dengan kemungkaran, walaupun kadang-kadang kita pun masih melakukan kemungkaran. Tapi paling tidak kita memerangi kemungkaran pada diri kita, itu ciri-ciri masih ada iman pada diri kita semua. Dan alhamdulillah malam hari ini kita hadir di majelis zikir. Saya teringat dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dibayar kontan untuk kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang tadi berangkat dari rumah ke majelis zikir, majelis sholawat yang sangat mulia malam hari ini, tidak ada niat yang tertanam pada diri kita kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa janji yang Rasulullah sampaikan kepada kita? Kita harus ingat ketika Rasulullah menyampaikan sebuah maklumat ataupun janji, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan seorang nabi melainkan itu semua adalah wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah menyampaikan sebuah janji, berarti itu adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meringankan langkah kakinya
duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, niatnya hanya karena Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka insya Allah kalau Allah akan ringankan langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Jawab yang kompak yang hadir malam hari ini, pengen masuk surga Pak? Pengen. Yang keras jawabnya, pengen masuk surga? Pengen. Pantas masuk surga, pantas kira-kira? Dosa kita sedikit apa banyak? Kita ulama atau bukan? Nabi atau bukan? Nabi Adam aja dosanya cuma satu Pak, dikeluarin dari surga. Kita dosanya satu apa banyak? Banyak. Wa kullu nabiyyin Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha raghadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min Allah sampaikan kepada Nabi Adam, masuk engkau ke dalam surga Adam, makan minum sepuasmu yang aku berikan untukmu di dalam surga ini. Kalau engkau merasa kesepian Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk yang bengkok sebelah kirinya Nabi Adam untuk menemani Nabi Adam di dalam surga. Makan minum sepuasmu, pesan Allah hanya satu, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali kau dekati pohon khuldi ini wahai Adam. Mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai makan buahnya. Namun apa yang terjadi bapak-bapak sekalian? Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Sayang mereka berdua dijerumuskan oleh setan makan buah khuldi, terusirlah mereka dari surga cuma gara-gara satu kesalahan. Bayangin, cuma satu kesalahan diusir dari surga. Kita dosanya satu apa banyak? Satu apa banyak? Masih merasa pantas kita masuk ke dalam surga? Insya harus yakin kita insya Allah bisa masuk ke dalam surga. Sebab kenapa? Beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah. Walaupun dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, insya Allah rahmat ampunan Allah jauh lebih besar ketimbang dosa dan kesalahan kita. Dan beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah. Syafaatul uzma Rasulullah akan mengalir untuk kita semua. Bahkan pernah Rasulullah dengan terang-terangan menyampaikan hal ini di depan para sahabat, dan Rasulullah saat itu ketika menyampaikan sahabat cemburu Pak. Apa kata Rasulullah? Ana mustaqim bi ikhwan, aku rindu kepada saudaraku. Sahabat saat itu ngomong, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kemanapun engkau berada berdakwah, kami selalu mendampingi engkau ya Rasulullah. Bukankah kami ini sudah kau anggap sebagai saudaramu? Apa jawaban Rasulullah? La, bukan. Jawab Rasulullah dengan sangat tegas, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat terhebatku, kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku, namun bukan saudaraku yang aku maksudkan itu. Bayangkan, Rasulullah menyampaikan itu sampai berlinang air mata Rasulullah. Sahabat cemburu, siapa saudaraku yang kau rindukan ya Rasulullah, sampai berlinang air matamu. Apa jawaban Nabi? Ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka-mereka dari golongan umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suaraku, namun mereka beriman kepadaku. Cerna baik-baik hadis ini Pak. Kira-kira yang dimaksudkan Rasulullah siapa? Jawab yang ngomong. Yang dimaksudkan Rasulullah kira-kira siapa? Kita. Nah, pede banget kita. Kira-kira siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Ya harus pede nggak? Gak apa-apa. Bilang aja kita, nggak usah ragu-ragu. Kenapa demikian? Sebab rasa-rasanya hadis ini mengarahnya kepada kita. Demi Allah sampai detik ini sholawat kita baca, betul banget. Kita sampai baca Ratibul Hadat, baca Maulid Tiba, kita baca setiap waktu sholawat. Apa pernah kita memandang wajah agung Rasulullah? Kita belum pernah lihat kayak apa wajah tampan Rasulullah. Kita belum pernah dengerin kayak apa lembut tutur kata Rasulullah. Bahkan kapan kita pernah dengerin tausiahnya Rasulullah? Kapan kita pernah hadir di majelis taklimnya Rasulullah? Namun pertanyaan yang paling dahsyat adalah, kenapa kita punya perasaan cinta kepada Rasulullah padahal kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak terutamanya,
dulu tidak akan pernah mau menikahi istri bapak kalau bapak belum ta'aruf, kenal dulu sama istri bapak. Betul apa enggak? Harus ta'aruf dulu. Kayak apa wajah calon bini gue, bagaimana keturunannya, orang baik-baik atau bukan. Betul nggak Pak? Rupa dulu yang kita nilai, baru kita tumbuh perasaan sayang dan cinta. Namun mohon maaf, patah-patah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, itu nggak berlaku buat kita kepada Rasulullah. Kapan kita pernah kenalan dengan Rasulullah dan kapan kita pernah memandang Rasulullah? Namun pertanyaannya, kenapa kita punya perasaan cinta kepada Rasulullah? Inilah demi Allah saya yakin, insya Allah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini tidak lain adalah kita yang hadir malam hari ini. Maka insya Allah nanti di akhirat, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati khurran muhajjalina min asharil wudu', sesungguhnya umatku kelak yang akan aku berikan syafaat adalah mereka yang dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, wajahnya bersinar karena pancaran air wudu, dan yang paling banyak membaca sholawat semasa hidupnya. Kita baca sholawat luar biasa Pak, bahkan pengorbanan kita luar biasa malam hari untuk datang ke tempat ini. Betul nggak Pak? Apalagi datangnya ini malam minggu, pas banget lagi Indonesia lawan Filipina. Betul apa enggak? Saya lewat ke tempat ini pada nobar di mana-mana, tapi tergerak hati kita untuk datang ke majelis sholawat, datang ke majelis zikir. Inilah ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah. Salasatu man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 ciri-ciri kalau orang itu punya manisnya iman pada dirinya, tidak tergoyah oleh apapun godaan, maka dia akan senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Disampaikan oleh Rasulullah yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tanamkan cintamu kepada Allah dan cintamu kepada Rasulullah mengalahkan apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Engkau akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Pertanyaan saya tolong dijawab Pak. Selama ini Bapak baca Al-Quran, duduk di majelis zikir, dengerin ceramah, paling tahan kuat berapa jam? Berapa jam paling kuat? 3 jam kuat nggak? 3 jam aja kadang terpaksa, itu mata udah dikosek-kosek. Tapi lihat kalau kita sudah di depan TV, di depan handphone, kita mainin handphone kita berjam-jam, kita sanggup. Betul nggak? Bandingkan saja, kalau kita merasakan nikmatnya bisa dekat dengan Allah, semakin lama kita beribadah, semakin merasakan nikmatnya bisa dekat dengan Allah. Cara itulah tanda-tanda kita memiliki manisnya iman pada diri kita. Yang kedua, wa ayyuhibbu 'abdan la yuhibbu illallah, menjalin persaudaraan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya pangkat, jabatan dan kedudukan. Wa ayyakraha ayyu'udhu fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu kama ayyuqzafa fin nar. Ciri yang ketiga orang yang akan merasakan manisnya iman adalah mereka ketika melihat kemaksiatan dia benci, sebagaimana dia benci masuk ke dalam neraka, dan dia nggak pengen masuk ke dalam neraka, pengen menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau 3 itu ada pada diri kita, insya Allah semakin lama kita beribadah, semakin bisa kita merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ini saya lihat ya, Masya Allah, makin malam makin semangat kita duduk di majelis ini. Apalagi depan kita ada buah-buahan, ada makanan komplit semuanya, makin betah kita. Ada kopi, cuma saya depan saya nggak ada kopi. Ini kalau minum kopi saya ingat nih dawuhnya para wali, man mata fi batnihi athari minal qahwah la yus'alul malaikah. Barang siapa orang yang meninggal dunia di dalam perutnya masih sisa ampas kopi, insya Allah dikubur nggak ditanya sama malaikat munkar nakir. Cius. Barang siapa yang mati di dalam kuburnya, perutnya itu masih ada sisa ampas kopinya, insya Allah nggak ditanya. Ini guyonan para wali dulu Pak. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Masya Allah, ternyata kopi itu dulu minuman favoritnya para wali. Supaya tahan zikir, tahan sholat di keheningan malam sampai pagi itu yang diminum kopi Pak. Bahkan penemu kopi itu Imam Abdul Hasan As-Sazili. Bila pengen dekat dengan Allah, minta diberikan petunjuk oleh Allah, akhirnya menemukan biji-bijian kopi diseduh, akhirnya tahan zikir. Makanya akhirnya malaikat munkar nakir husnuzon, kalau ada orang ada ampas kopinya di dalam perut, berarti ahli zikir dia. Itu dulu Pak, kalau sekarang belum tentu. Karena apa? Orang berempat nongkrong,
di pos roda batin gaplek yang diminum apa? Kopi. Orang begadang sampai malam-malam nonton bola yang diminum apa? Kopi. Kalau kopi kayak kita dipakai untuk tahan di majelis zikir, insya Allah kopi ini akan bersaksi di hadapan malaikat munkar nakir. Amin ya Rabbal. Bang, kopi bang. Maka dari itu mari sama-sama kita bersihkan hati kita semua. Insya Allah orang yang bersih hatinya datang ke majelis ilmu dapat pahala, silaturahimnya nyambung. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu dilandasi dan didasari dengan niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah datang ke tempat ini dapat pahala yang besar. Udah jangan repot-repot, Kita lanjutkan lagi. Kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'riful Muta'allim, "Kam min 'amalin yatasawwaru bi syarafi a'mali dunya yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah." Berapa banyak orang yang beramal kelihatannya seperti amalan dunia, namun amalan itu bisa berubah menjadi amalan akhirat bi husni niyyah karena dilandasi dengan niatan yang baik. Contohnya bagaimana Ustaz? Ada teman kita misalkan narik ojek online, nyari duit itu kan perkara dunia, Pak. Nyari uang itu perkara dunia. Tapi ketika dia keluar dari rumah punya niatan yang baik, ya Allah, aku pengen nyari uang. Kalau nanti ada rizki yang lebih, bismillah, saya niat rizki yang lebih itu akan saya sedekahkan buat anak yatim piatu di lingkungan saya. Awalnya itu adalah urusan dunia, pekerjaan dunia, namun bergeser menjadi amalan akhirat bi husnin niyah karena tertanam amalan yang baik pada diri kita. Namun hati-hati sebaliknya. Wa kam min 'amalin yatasawwaru bi surati min a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak orang yang kelihatannya beramal seperti amalan akhirat, namun dia tanpa dia sadari amalan itu bergeser. Amalan itu berubah menjadi amalan dunia bi su'in niyah karena dilandasi dengan niatan yang tidak baik. Contoh orang sedekah jariah ratusan juta, tapi niatnya bukan karena Allah, pengen disanjung sama orang lain. Bahkan kalau nyumbang ke masjid nggak disebutin namanya, dia ngambek, nggak mau nyumbang lagi. Hati-hati, jangan-jangan yang seperti ini adalah orang yang pengen ujub, pengen dilihat oleh orang lain, bangga pada dirinya sendiri. Hati-hati orang yang seperti ini nanti di akhir nggak akan dapat apa-apa dari amal perbuatan yang sudah dia lakukan, termasuk sedekah jariahnya. Amalan akhirat akan berubah menjadi amalan dunia. Dia hanya mendapatkan pujian dari orang lain, namun nilai pahalanya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari sama-sama kita bersihkan hati kita semua, datang di majelis zikir, majelis sholawat at-tibai malam hari ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Sihataka qabla saqamika wa faragaka qabla syughlika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kita semua akan menghadap Allah. Jangan sampai nanti kita di alam barzah, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100, Allah menyampaikan sebuah pelajaran buat orang yang masih hidup. Rabbirji'un la'ani a'malu sholihat fima tar. Mereka semua berteriak di alam kuburnya. Apa kata orang-orang yang ada di dalam kuburnya? Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Aku menyesal ketika hidup di dunia dulu gak pernah beramal soleh. Ada majelis zikir, ada majelis ilmu, aku gak pernah mau datang. Pulangkan aku ke dunia ya Allah. Niscaya akan aku benahi amal-amal solehku. Jangan sampai ketika yang kelima ini masuk pada diri kita. Wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematianmu, nyesal di alam barzahnya. Maka beruntunglah kita semua yang dimudahkan hati kita datang ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, niatnya hanya karena Allah. Insya Allah nanti akan Allah mudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya Rabbal. Kopinya sudah datang. Sampai jam berapa Pak?
Ini kebetulan yang meminta spesial Abah Heri sahabat karib saya. Tadinya sebenarnya saya mau ada acara di Cibubur malam hari ini. Jadi saya tunda keberangkatannya untuk bisa hadir di Milad At-Tibai. Mudah-mudahan saya dapat berkahnya. Karena yang seperti ini kita hadir di majelis ilmu seperti ini, insya Allah banyak berkah untuk kita semua. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah niat menuntut ilmu, maka Allah catat pahala sebagaimana jihad di jalan Allah hatta yarji, sampai kita pulang lagi ke rumah. Seandainya nggak ada umur kita sampai di tempat ini, insya Allah matinya kita tanpa hisab, dan insya Allah Allah catat pahala kita sebagaimana jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak sekali keberkahan kita bisa hadir di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan At-Tibai semakin solid, semakin istiqomah berdakwah di jalan Allah melalui syair-syair sholawat dan pujian-pujian atas Rasulullah. Ini sekarang ini kita lagi dipuji luar biasa, Pak. Majelis sholawat sekarang ini lagi diterpa isu luar biasa. Kalau kita lihat media sosial, Masya Allah, lihat sekarang majelis-majelis sholawat sekarang sudah dinodai dengan satu hal yang mencemari kesakralan dari sholawat itu sendiri. Dan itu lagi-lagi yang jadi kena imbasnya adalah majelis-majelis sholawat yang baik-baik saja, yang lurus seperti At-Tibai seperti ini. Bahkan tidak sedikit di majelis sholawat tapi joget-joget. Ini akhirnya kita yang kena, Pak. Padahal yang murni yang seperti ini, insya Allah kalau kita hati kita ini cinta kepada Rasulullah, walaupun kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, insya Allah nanti Rasulullah akan manggil kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Orang yang senang baca sholawat itu nggak pernah rugi, Bang. Ini saya ada satu cerita yang luar biasa. Ada seorang nelayan yang hobi baca sholawat, padahal sholawat yang dibaca ini keliru. Sholawat Jibril yang dia baca, umumnya orang baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini nelayan bacanya salah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil dia jaring, dia baca sholawat terus gak pernah berhenti. Sampai akhirnya ada satu ustaz yang kebetulan mau nyebrang pulau, naik satu perahu, lihat nelayan lagi jaring ikan sambil baca sholawat. Baca sholawatnya keliru, sallallahu ala Muhammad. Diingatin tuh tadi sama ustaz, Pak, mohon maaf, bacaannya yang benar bukan sallallahu tapi sallallahu ala Muhammad. Namanya orang udah sepuh, Pak, mohon maaf, orang kalau udah sepuh kan kadang-kadang agak susah lidahnya, daya tangkapnya juga agak lemah. Habis diberikan satu pencerahan yang benar, bacaannya sallallahu ala Muhammad. Terima kasih Pak Ustadz sudah diingatkan. Pak Ustadz mau kemana? Saya mau ceramah di seberang pulau sana. Doakan mudah-mudahan selamat. Ustadznya naik perahu, begitu naik perahu dia kelupaan tadi apa yang dibilang sama Ustadz. Karena namanya udah lemah, Pak, daya ingatnya sallallahu, salillah apa salallah. Akhirnya dia lari, dia kejar Ustadz tadi apa yang benar yang Ustadz sampaikan tadi, sallallahu apa salillah. Apa kata Ustadz tadi? Terserah Bapak. Buktinya Bapak lebih hebat dari saya. Bapak bisa lari di atas air ngejar saya. Sambil baca sholawat yang keliru tapi hatinya kena tersentuh, maka Allah akan mengijabah kecintaan dia kepada Rasulullah, dan Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupannya. Tuh, makanya jangan sepelekan, Pak, sholawat itu luar biasa. Orang-orang dulu tuh walaupun nggak fasih-fasih amat lidahnya, tapi kalau doa itu mustajab. Kadang orang dulu tuh doa cuma baca Bismillahirrahmanirrahim doang, ditiup di air, orang kesurupan sembuh. Sekarang orang baca ayat kursi sampai sama meja-mejanya dibaca ribuan kali, nggak sembuh-sembuh orang kesurupan, malah nambah banyak yang masuk. Karena apa? Hati orang yang membaca beda. Bahkan saya teringat ketika ada satu wali yang memberikan ijazah sama salah satu masyarakat Jawa saat itu, yang minta ijazah supaya dagangannya laris. Apa yang harus saya amalkan, Kanjeng Sunan? Apa Kanjeng Sunan menjawab? Baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Di saat engkau berjualan sambil nunggu pembeli, dan baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Namun apa yang terjadi, Pak? Sekali lagi orang dulu itu susah nyebut kalimat-kalimat Arab. Sampai saya diajarin dulu ngaji sama kong saya, sama kakek saya, itu ngikutin lidah kakek saya itu setengah mati, saya bingung, Pak. Apalagi orang dulu giginya udah pada mepik semuanya, baca alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Tapi memang sudah begitu lahjahnya, nggak bisa diatur-atur, memang sudah begitu. Makanya jangan sampai kita sering menyalahkan orang yang tiba-tiba bacaannya beda dengan kita.
Boleh jadi bukan karena dia salah, tapi kita yang nggak ngerti ilmunya. Sering saya sampaikan, mungkin Bapak sering ada orang baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal-akhiratu khairun laka minan nuni. Saya mau tanya, benar apa salah baca? Benar apa salah? Buat kita yang nggak ngerti, kadang-kadang kita sering menyalahkan, kenapa tuh baca begitu? Jangan-jangan dia orang Betawi totok. Bukan Pak, dia baca seperti itu. Boleh jadi kita yang nggak ngerti ilmunya. Memang ada hukum bacaannya, namanya bacaan qiraatus sama'. Bacaan qiraah Imam Warsh An-Nafi. Emang di antara 7 dialek ada 1 dialek di Jazirah Arab yang sama sekali nggak bisa ngucapin huruf A. Disuruh ngucap A yang keluar E. Dia nggak bisa disuruh ngomong A. Kalau kita bisa, ketika ada orang baca wadduha, kita yang ketawa. Tapi giliran kita yang baca di hadapan mereka, mereka yang ketawa. Masa wadduha? Karena dia sudah biasa membaca wadduha. Bilang walal akhiratu itu nggak bisa. Walal akhiratu khairun laka minan nuni. Itu mereka lahjahnya begitu. Dan orang-orang dulu juga seperti itu, dibimbing oleh para wali mengucapkan 2 kalimat syahadat aja susah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keluar syadu lalala, syadu lalala. Susah orang dulu. Bahkan suruh mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, yang keluar apa? Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayum. Tapi hatinya kena dia mengucapkan kalimat itu walaupun dia keliru, niatnya karena Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang lebih tahu isi hati kita. Yang kita semua hanya protes doang kerjaannya. Kita nggak tahu apa kemauan Allah yang terbaik untuk kita. Maka mari sama-sama kita semua hadir di majelis ilmu, bukan hanya di tempat ini saja. Dimanapun ada majelis zikir, majelis selawat, majelis ilmu, datangi. Insya Allah orang yang duduk di majelis ilmu terjalin silaturahim, insya Allah umurnya panjang. Bagaimana Rasulullah menyampaikan, man sarrahu ayyusaqalahu rizquhu ayyusa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen panjang umurnya, siapa yang pengen lunas hutangnya, lapang rizkinya, kuncinya jadilah silaturahim di antara kalian. Tapi sayang Pak, hadis ini malah banyak yang menerapkan orang dulu. Orang dulu terbukti umurnya panjang. Orang sekarang banyak yang pendek-pendek karena mereka cenderung memutuskan silaturahim. Umur umat zaman sekarang paling banter berapa Pak? Paling banter berapa? Kalau ngikutin Nabi kita berapa? 63. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata umur umat itu gak jauh-jauh, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau lebih daripada itu, ingat bonus surah Yasin ingatin kita. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Ketika Allah panjangkan umur hambanya, biasanya cenderung Allah balikan hitohnya kembali seperti anak-anak. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Cenderung orang yang dulu lahir ke dunia ini dalam keadaan lemah, kemudian Allah berikan kekuatan seiring dengan bertambahnya usianya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, dan seiring berjalannya waktu makin lama dikasih lemah lagi kita, seiring dengan tumbuhnya rambut yang sudah mulai memutih. Itulah cikal bakal orang yang sudah mulai ditegur oleh Allah dengan kematian. Makanya hati-hati malam hari ini kalau rambutnya sudah mulai pada mutih. Pak Munir jenggotnya udah putih semua. Hati-hati, berarti utusan malaikat Israel sudah datang kepada kita. Makanya ingat Pak, pesan orang dulu, kalau uban sudah mulai berkabur, mata sudah terlihat kabur, telinga sudah terdengar seperti suara sepur, gigi satu persatu sudah mulai gugur, makan yang enak tinggal bubur, tempat yang layak tinggal bubur. Apa yang kita sombongkan? Wallahi ma dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'u hadi. Rasulullah mengingatkan kepada kita, demi Allah, kehidupan dunia yang mati-matian kalian kejar itu nggak sebanding dengan kehidupan akhirat.
Wallahi ma dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fa athara yahya bis-sababa fil yami falyanzur bima yarki. Jika kalian pengen mencari sebuah perumpamaan, jika kalian berada di tengah lautan, celupkan telunjuk kalian di tengah lautan, kemudian kalian angkat falyanzur bima yarji. Kalian lihat berapa tetes yang kalian dapatkan dari telunjuk yang kalian celupkan. Demi Allah, kata Nabi, itulah simbol dunia yang mati-matian kalian kejar. Itu hanya satu tetes dari air yang ada dalam lautan. Pesan yang luar biasa adalah jangan kalian sombong dengan kalian mendapatkan segala-galanya di dunia ini. Uang yang banyak, harta yang berlimpah ruah, pangkat jabatan yang tinggi, karena hakikatnya yang kalian dapat cuma satu tetes dari air lautan. Dan kita yang pengen kaya, misalkan pengen ngejar pangkat jabatan kedudukan, nggak kesampaian, jangan sedih. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sebab kalian itu hanya kehilangan satu tetes dari air yang ada dalam lautan. Jangan dipikir pejabat itu enak, Pak. Jangan dipikir RT itu enak, RW itu enak. Boleh jadi RW itu masuk surganya paling belakangan. Ada RW di sini. Karena apa? Tanggung jawabnya berat, Pak. Kalau boleh pilih paling enak menjadi rakyat biasa. Karena apa? Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Tapi lihat kalau pemimpin-pemimpin kita, anggota dewan segala macam mengaspirasikan rakyat, mengatasnamakan rakyat, berapa juta rakyat kelak yang meminta pengadilan di hadapan Allah jika kita tidak amanah dengan jabatan kita. Hisabnya paling lama, Pak. Makanya Bapak kalau saya tanya pilih mana? Miskin sementara di dunia, insya Allah kaya di akhirat, atau kaya di dunia, miskin di akhirat, pilih mana? Ayo, jangan nawar, cuma dua pilihannya. Pilih miskin dunia, insya Allah kaya di akhirat, atau kaya di dunia, miskin di akhirat. Kenapa pilihannya cuma dua, Pak? Karena Nabi menyampaikan paling banyak neraka itu malah justru penghuninya adalah orang-orang kaya. Dan justru yang paling banyak yang masuk ke dalam surga itu adalah fuqara wal masakin. Ini ada satu doa Nabi yang kelewatan mulu sama kita, Pak. Dan saya yakin kalau Bapak saya kasih tahu doa ini, Bapak gak bakalan pernah membaca doa ini. Padahal doa yang dibaca oleh Nabi itu doa yang terbaik. Tapi saya yakin semua nggak bakalan mau baca doa ini. Betul nggak? Mau nggak saya kasih amalan doanya, tapi tolong diamalkan. Pada bengong semua. Mau apa lagi? Mau apa nggak? Ayo, saya kasih tahu doanya. Tolong nanti selepas ini mulai diamalkan setiap sholat baca. Apa kata Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan pertemukan, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Mau? Ayo, ayo, mau apa enggak? Karena apa? Masya Allah, Pak, pertanggungjawaban harta itu luar biasa. Dan demi Allah, inilah yang paling banyak menjerumuskan nanti manusia masuk ke dalam neraka. Wa an balihi min aina tasabahu fima anfaqahu. Hartamu kau dapatkan dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Inilah banyak manusia nanti yang terjerumus masuk ke dalam neraka. Ketika umur ditanya wa an ilmihi fima fa'ala wa an umrihi fima fa'ala, umur kau gunakan untuk apa, ilmu kau gunakan untuk apa, semua amanah. Tapi giliran pertanyaan yang ketiga, wa an balihi, hartamu kau gunakan untuk apa, kau belanjakan untuk apa, kau dapatkan dari mana? Ini banyak manusia nanti yang terjerumus. Makanya pilih miskin sementara di dunia, kaya di akhirat, atau kaya di dunia, miskin di akhirat. Jawab, Pak, jawab pada ngomong semua. Pasti kita semua pengennya kaya dunia, kaya akhirat. Bagaimana kuncinya pengen kaya dunia, kaya di akhirat? Jangan pelit, rajin sedekah. Insya Allah, Pak, matematikanya Allah itu beda dengan matematikanya manusia. Matematika manusia, orang kita, Masya Allah, Pak, duit 100.000 dikurangi 50 jadi 50.000. Tapi kalau matematikanya Allah, Insya Allah kita nyumbang 100.000, bukannya berkurang duit kita, malah bertambah jadi 1 juta. Gak ada sejarahnya orang sedekah, rajin sedekah itu jadi miskin, Pak. Bahkan sayang sedekah ini malah banyak yang mempraktekkan orang-orang non-muslim. Betul nggak? Orang paling kaya di dunia, yang punya Microsoft Office, yang punya Google, Bill Gates, itu rajin sedekah, Pak, hartanya nggak habis-habis. Bahkan berapa persen dari kekayaan Bill Gates itu
digunakan untuk orang-orang panti jompo. Dia sadar ternyata umat Islam itu luar biasa, ajaran sedekahnya itu bahkan membuat mengalir terus rezekinya. Dan ini yang umat Islam malah kadang-kadang ragu untuk mengamalkan. Betul nggak? Bapak, saya mau kasih tahu ijazah amalannya, mau nggak ngamalin pahala sedekah yang paling gede? Mau apa nggak? Mau. Ini kata Imam Asyuyuti dalam kitab Bughyatul Murtadin, susah banget nyebutnya. Ini ada 5 tingkatan pahala orang yang sedekah. Yang pertama disebutkan ada orang yang sedekah dapat pahalanya 10 kali lipat. Pengen nggak? Sedekah kepada siapa? Kata Imam Asyuyuti yang pertama adalah sedekah kepada fakir miskin. Kalau ada orang yang nggak mampu, kita sedekah dapat pahalanya 10 kali lipat, bukan 1. Yang kedua adalah yang tingkatannya lebih dari itu. Berapa pahalanya? 90 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada fakir miskin yang punya keterbatasan fisik, cacat, buta, kakinya mohon maaf cuma 1 doang. Ada orang miskin, cacat fisiknya, kita kasih sedekah, itu pahalanya bukan 10 kali tapi 90 kali lipat. Ada lagi yang lebih gede, Pak. Yang ketiga, sedekah yang pahalanya 100 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada fakir miskin yang masih ada hubungan keluarga dengan kita. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita kemana-mana nyampe Pak Saudara, ke Palestina nyampe, tapi punya saudara keluarga adik kandung sendiri kebelangsak hidupnya nggak pernah dibantu. Ini kebalik. Justru keluarga terdekat dulu kita bantu. Kalau kita sedekah kepada keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, itu nilai pahalanya 100 kali lipat. 3. Yang keempat, sedekah nilai pahalanya Pak nggak tanggung-tanggung 100.000 kali lipat. Belum tentu kita sholat sampai 1 bulan dapat pahalanya sampai 100.000. Sekarang saya mau kasih tahu, mau nggak dapat pahala yang 100.000 kali lipat? Mau nggak? Sedekah kepada siapa yang nilai pahalanya 100.000 kali lipat? Kata Imam Asyuyuti, sedekah kepada orang tua kita. Punya orang tua, kita sedekah, kita punya rezeki, kita berikan sedekah kita kepada orang tua kita, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Dan ini yang tidak kita sangka-sangka. Yang kelima, mengalahkan sedekah kepada orang tua, pahala besarnya. Berapa pahalanya? 900.000 kali lipat nilai pahalanya. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Mau nggak? Dapat pahala sebanyak ini, mau apa nggak? Siap ngamalin? Janji? Siapa? Kata Imam Asyuyuti, sedekah yang pahalanya 900.000 kali lipat. Yang kelima adalah sedekah sama ustaz. Kenapa pada dingin semuanya? Matanya pada ngeliatin saya. Sedekah kepada ulama, sedekah kepada kiai, sedekah kepada guru, itu nilai pahalanya Pak 900.000 kali lipat. Yang ngomong bukan saya tapi Imam Asyuyuti. Kenapa demikian? Sebab iblis setan itu paling benci lihat ada orang sedekah kepada ulama. Kenapa demikian? Biarkan masjidnya yang besar di mana-mana, biarkan pesantren tumbuh di mana-mana, tapi dibuat kiai-kiainya, orang yang punya ilmunya, nggak ngurusin masjid, nggak ngurusin majelis ta'lim, nggak ngurusin majelis ta'lim. Mereka hanya sibuk ngurusin kepentingannya sendiri, nyari kehidupannya, sehingga nggak mau ngurusin umat lagi. Betul kan? Ini jauh lebih berbahaya lagi. Makanya biasanya ada orang-orang yang syahwatul armiyah, orang yang benar-benar dermawan. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz udah nggak usah ngapa-ngapain, ajar ngaji kita saja. Udah Pak Ustaz nggak usah mikirin beras, nggak usah mikirin sembako, kita tanggung, jamaah yang nanggung. Udah yang penting Pak Ustaz ngajarin kita ngaji, insya Allah berkah kehidupan kita. Ini kadang-kadang kita kebalik Pak, betul nggak? Betul apa nggak? Lihat Masya Allah Pak, Bapak saya mau tanya, kalau nitipin anaknya di TPA, nitipin anaknya di TPA paling banter SPP-nya berapa? Berapa? Nah, saya jambil nih, dia tukang ngajar TPA, berapa per bulan biasanya? 25, paling banter biasanya 50.000. Betul nggak? Itu kemajuan kamu nggak? Kemajuan sini. Paling banter biasanya 50.000 Pak. Itu aja kadang-kadang mohon maaf ada orang tua yang masih tega banget.
SPP-nya 3 bulan sekali, itu pun dicicil. Makanya saya lihat guru ngaji di mana-mana nggak ada yang gemuk badannya Pak, ngenas lihatnya. Padahal Masya Allah, sedekah kepada guru-guru kita yang kita niatkan supaya mengalir ilmunya kepada kita sehingga umat tercerahkan dengan ilmunya, maka insya Allah itulah banyak pahala yang kita dapatkan. Ini Imam Asy'uti yang ngomong 900.000 kali lipat. Sekarang itu mohon maaf Pak, antara kiai, ustaz sama burung beyok itu mahal burung beyok. Betul nggak? Burung beyok ketika ngomong bisa ngomong dikit doang, assalamualaikum. Assalamualaikum, ngerti enggak kasih juga, dibawa ke pasar dijual berapa? 3 juta. Ustadz yang assalamualaikumnya cakep banget, jelasin nerangin kitab berlembar-lembar berapa? 25.000. Kadang-kadang pulang sebenarnya hilang lagi. Masya Allah, makanya hati-hati. Ini tanda-tanda akhir zaman. Saya di zaman wa ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Tanda-tanda bencana akhir zaman ketika umat sudah nggak peduli lagi dengan ulama. Mereka nggak penting ilmunya para ulama sehingga mereka menafsirkan ayat Quran seenak jidatnya sendiri. Ini terjadi zaman sekarang. Banyak orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, tiba-tiba jadi kiai. Nggak kenal nahwu shoroh, tiba-tiba menafsirkan ayat seenak jidatnya sendiri. Ini musim zaman sekarang Pak. Belajarnya bukan lewat amsilah tasrifiyah. Kalau kita belajar ilmu shoroh itu kan amsilah tasrifiyah, fa'ala yaqulu fa'ala wa maqalan fa huwa fa'ilun wa dzaka maqulun wa la taqul maqalun fa'alun bi sulasi majid mujarradnya di luar kepala. Orang zaman sekarang insan belajarnya cuma lewat taba, yatubu, youtuber. Cuma belajar lewat YouTube doang, tiba-tiba ceramah kemana-mana. Ini yang ngeri zaman sekarang, dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Saya tizamanu ada ummati, akan datang nanti mereka akan meninggalkan para ulama-ulama yang soleh dengan ditandai dicabutnya ilmu para ulama, meninggalnya guru-guru kita yang soleh, sehingga yang tersisa di muka bumi tinggal orang-orang yang bodoh. Ini akan kebayang kayak apa hancurnya negeri di akhir zaman nanti. Maka mari sama-sama sekali lagi saya berpesan untuk diri saya sendiri, untuk semua yang hadir, datangin majelis-majelis ilmu, datangin majelis-majelis zikir. Insya Allah kita dekat dengan ulama, walaupun kita nggak ngerti, kita kecipratan berkahnya duduk dengan para ulama. Saya bukan ulama, di sini banyak guru-guru kita. Saya tabarukan doang. Tadi saya sampaikan, saya datang ke tempat ini cuma tabarukan doang, cari berkahnya. Orang yang senang baca salat, insya Allah ngalir buat kita juga syafaat nanti di akhirat. Amin ya Allah. Udah, ini saja karena saya harus buru-buru ke Cibubur, ditunggu sama keluarga saya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan bermanfaat bagi kami semua. Dan inilah kami, ya kalau saya tidak menyampaikan banyak karena memang kadang sering ngisi di Adibai, itu pun kalau pas jadwal tidak ada. Tapi alhamdulillah ini gembira pertemuan Kiai Aan dan para jamaah Adibai yang sudah cukup lama tidak bertemu. Insya Allah bukan hanya di dunia kita berkumpul, kelak nanti di akhirat kita bisa berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang terkadang banyak kendala, saya memang terus agak down juga, tapi kata sahabat saya, menurut assalamualaikum, mari susah sejalan, saya camkan, kalau boleh tapi susah sejalan. Insya Allah doain saya juga semua bisa jemaah bisa terus istiqomah di masa riba. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Bapak Rasa 4 tahun sudah bersama kita di masa riba dengan segala penuh tantangan, kebaikan dan kekurangannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau malam hari ini dalam penerimaan penyajian dan penyambutan kurang berkenan di hati para jemaah sekalian, para tuan guru, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena inilah yang bisa kami perbuat saat ini. Terus terang memang Mas Adika saya pengen banget berekspor keluar. Ada beberapa yang sudah tergabung dengan Mas Adika, ada Masjid Anur, ada Mas Ada Iftitah, ada Musyawarah Faruk, alhamdulillah. Jadi setiap tahun saya pengen ada itu progres.